A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sokir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ternyata Keluargaku Kanibal. Cerita ini ditulis oleh Santa. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, atau teman-teman ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di kolom deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Saat sampai, aku mengunci pintu kamar. Aku mengambil bingkai foto Roy saat kami masih kecil dulu. Hanya ada foto saat kami kecil itu saja. Tak ada foto bersama saat sudah besar. Ya karena belum sempat bertemu, Roy sudah tiada. Roy, hari ini aku sangat benci dengan orang tua kita termasuk Kak Amel. Apa kau tahu? Mereka bisa-bisanya merayakan ulang tahun di mana aku sedang berduka saat kehilanganmu. Roy, tolonglah. Tolong temui aku sekali saja, walaupun hanya dalam mimpi. Aku sangat merindukanmu, Roy. Aku memeluk erat-erat foto itu sembari menangis. Aku sesaat berpikir, apa iya Roy meninggal karena kanker otak? Aku masih terus bertanya-tanya dalam pikiranku. Roy, buka pintunya sayang. Mama ingin berbicara padamu. Mama minta maaf sayang. Kami tidak bermaksud melakukan itu padamu nak. Ayo buka pintunya Roy. Mama mengetuk pintu sembari memanggilku. Sayang, anak ayah. Buka pintunya. Ayo kita makan. Kamu belum makan sedikit pun dari siang tadi. Nanti kamu bisa sakit. Papa terus membujukku keluar. Aku tak menyahut. Setelah kejadian tadi, mereka masih sanggup menemuiku. Orang tua macam apa itu tidak memikirkan perasaan anaknya. Aku diam saja dan membiarkan papa mama memohon di depan pintu. Aku tak peduli sama sekali. Pah, Mah, sudah, biar adik tenang dulu. Biar dia menenangkan diri. Besok kita baru bicara baik-baik sama Ray. Kak Amel membujuk papa mama agar tidak menggangguku. Mereka pergi. Aku sedikit lega. Setidaknya emosiku tidak semakin bertambah. Aku mengerutkan wajahku dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Tak luput foto Roy yang selalu aku genggam. Maaf Tuan Muda, saya tidak bermaksud. Saya hanya ingin membawa makanan ini untuk Tuan Muda. Tuan belum makan apapun sejak siang tadi. Bibi memanggilku sembari membawa makanan. Pergilah, jangan menggangguku. Aku tidak merasa lapar. Biarkan saja aku mati. Jika aku mati, mungkin semua orang juga akan merayakannya. Aku menyuruh Bibi pergi agar tidak menggangguku. Tapi Tuan Muda, apa Bibi tidak mendengar apa yang aku baru saja katakan? Aku menyela perkataan Bibi. Baik Tuan Muda, maafkan saya. Bibi pergi dengan rasa bersalah. Aku sangat kesal dengan semua orang di rumah ini, termasuk Bibi. Dia tidak mengerti aku. Dia malah ikut merayakan ulang tahun itu. Padahal dia tahu aku tidak suka.
Tapi ya sudahlah, Bibi juga tidak sepenuhnya bersalah. Dia melakukan itu mungkin karena pengabdiannya kepada keluargaku. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 0 malam. Perutku terasa keroncongan menahan lapar. Dari siang tadi, aku belum makan apapun. Karena kejadian tadi, aku tidak nafsu makan bersama mereka. Perutku semakin lapar. Sepertinya aku harus turun ke bawah untuk makan. Mumpung semua orang di rumah sudah tidur. Aku berjalan perlahan, menuruni anak tangga dengan pelan-pelan. Saat sampai di lantai 2, aku teringat sesuatu tentang ruangan itu. Kenapa pintu itu tak dikunci? Seingatku tadi, pintu itu digembok rapat. Berjalan perlahan mendekati pintu ruangan. Aku semakin curiga. Kenapa Kamil mengatakan papa mama akan marah jika aku mendekati ruangan itu? Ada apa ini sebenarnya? Aku semakin penasaran saja. Kubuka sedikit pintu itu dengan hati-hati. Ruangan itu terlihat gelap, tak terlihat apa-apa di dalam. Anehnya ada suara gerasak-gerusuk, seperti ada orang di dalam. Aku semakin penasaran. Dengan rasa takut ku beranikan untuk melihat masuk. Ruangan itu terlihat besar, walaupun dilihat dengan posisi sedang mati lampu. Semakin aku masuk ke dalam, aku mencium ada bau gosong, seperti dibakar. Dan aku juga melihat ada cahaya seperti lilin yang menyala. Dan suara gerasak-gerusuknya semakin jelas. Cepat selesaikan itu. Aku mendengar orang itu berbicara dengan seseorang. Tak begitu jelas akibat suara gerasak-gerusuk yang sangat mengganggu. Ada apa di sana? Kenapa ada cahaya? Apa ada pencuri yang sedang masuk? Tapi itu tidak mungkin. Rumah ini dijaga ketat, kataku dalam hati. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari sumber cahaya itu. Aku pun segera cepat-cepat untuk pergi dari sini. Suara vas bunga yang tak sengaja aku senggol dan jatuh ke lantai. Sial, bagaimana ini? Kataku dalam hati. Untungnya aku bisa keluar dengan cepat sebelum terlihat sama orang itu. Aku langsung bersembunyi di balik lemari hias yang lumayan besar di bawah tangga. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan agar tidak bersuara. Aku sangat gemetaran sembari menahan nafasku. Aku mulai melihat sedikit dari celah dinding lemari. Dia menutup pintu ruangan itu dengan cepat. Entah itu siapa. Aku pun tak tahu. Wajahnya tidak terlihat di kegelapan ruangan itu. Sepertinya ada yang tidak beres, kataku dalam hati. Tak lama aku bersembunyi. Aku segera naik ke kamarku. Tak peduli dengan perut lapar ini lagi. Aku sudah ketakutan setengah mati. Bagaimana jika aku dilihat olehnya tadi? Pikirku, ada apa sebenarnya di ruangan aneh itu? Singkat cerita, suara alarm menunjukkan pukul 7 pagi. Ray, apa kamu masih tidur sayang? Boleh papa masuk? Papa masuk dan melihatku masih tertidur pulas. Aku tidur sangat larut akibat kejadian di ruangan itu tadi malam. Bagaimana tidak, aku hampir tidak bisa tidur memikirkan kejadian itu. Ditambah perutku keroncongan menahan lapar seharian.
Bangun Ray, ayo turun, kita sarapan bersama. Papa terus membangunkanku sembari membuka tirai jendela. Pah, kenapa dibuka tirainya? Ray masih ngantuk banget nih. Aku menutup wajahku dengan selimut akibat terkena cahaya matahari. Ayo bangun. Pasti kamu tidur sangat larut kan tadi malam. Lihat wajahmu sangat kusut. Pergi mandi dan turun ikut sarapan. Papa menarikku dari tempat tidur. Iya Pah, iya. Ray udah bangun kok. Papa turun aja duluan. Ray mau mandi dulu. Duduk dengan nyawa belum terkumpul sepenuhnya. Ya udah cepetan mandinya ya. Mama sama Kak Amel udah nungguin kamu tuh dari tadi. Papa pergi sembari mengusap kepalaku. Iya Pah, iya. Mengangguk dengan wajah cemberut. Sebenarnya aku masih sangat kesal sama mereka dan malas banget untuk bicara. Astaga, aku baru ingat sesuatu. Kenapa Papa bisa tahu kalau aku tidur larut malam? Apa Papa yang ada di ruangan itu tadi malam? Kataku dalam hati. Ada apa ini sebenarnya? Aku semakin curiga. Sepertinya ada yang tidak beres di rumah ini. Aku harus mencari tahu. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil handuk dan segera pergi untuk mandi. Selama aku mandi, aku hanya terus memikirkan bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke ruangan itu. Tak lama aku mandi, tiba-tiba ada yang lewat dari kaca kamar mandi. Aku seketika langsung berhenti mandi. Kulirik untuk melihat sekeliling kamar mandi. Apa itu tadi? Seperti ada seseorang yang lewat, kataku. Wajahnya tidak begitu jelas. Dia lewat sangat cepat, seperti kilat. Aku mulai merinding dan merasakan ada yang aneh. Dengan cepat ku selesaikan mandiku. Setelah mandi, aku memakai pakaian dengan rapi. Kubuka jendela kamar yang berada di dekat kaca rias. Setelah kubuka, aku melihat ke bawah. Tak sengaja kulihat ada wanita yang sedang duduk di bawah pohon. Siapa wanita itu? Apa dia pekerja di rumah ini? Aku belum melihat dia sebelumnya. Apa dia pekerja baru? Kataku dalam hati. Dia hanya duduk saja di situ. Sudah hampir 5 menit aku berdiri dan memperhatikan dia, tapi tak kunjung bergerak. Astaga, aku terkejut seketika. Bagaimana tidak? Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke arahku. Dia melotot, seakan-akan ingin mencekikku. Aku segera menutup kembali pintu jendela. Dengan wajah ketakutan, aku segera berlari turun ke bawah. Oh, Ray, sakit tahu. Kamu bisa nggak sih jalan pelan-pelan aja? Entar kalau jatuh gimana? Kan bahaya. Merintih kesakitan sembari mengomel karena tak sengaja aku senggol. Suasana di meja makan. Aduh, Kak Amel, maafin aku ya Kak. Aku merasa bersalah sudah menyenggol Kak Amel. Udah, sini cepetan. Kamu kenapa lama banget sih sayang? Kami udah nungguin lo dari tadi. Mama menyuruhku untuk duduk. Bukan apa-apa kok Mah, menjawab Mama dan duduk. Ada banyak makanan dan minuman di meja makan.
Tapi anehnya semua makanan yang di meja cuma daging. Hanya cara masaknya saja yang beda-beda. Tidak ada ikan, sayur, telur, maupun ayam. Semuanya bernuansa daging. Bibi, apa tidak ada menu lain selain daging? Menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Maaf Tuan Muda, Nyonya Besar memerintahkan saya untuk menghidangkan menu daging saja. Menjawab dengan kepala menunduk. Hah? Aneh sekali. Ada-ada saja. Emangnya ini daging apa? Kenapa lembek-lembek begini? Aku merasa aneh. Itu daging yang sangat enak sayang. Di Amerika, kamu tidak akan menemukan daging yang seperti itu. Karena itu daging rusa Indonesia. Ayah menjelaskan pertanyaanku. Daging rusa Indonesia? Emang apa bedanya dengan daging rusa di Amerika? Aku merasa aneh. Mama dan Kak Amel hanya tertawa saja melihat raut wajahku saat Papa menjelaskan tentang daging itu padaku. Aku sangat geli melihat daging ini. Seperti bukan daging rusa. Baunya juga terasa sangat amis. Kataku dalam hati. Papa, Mama, dan Kak Amel sangat lahap memakan daging itu. Aku hanya membolak-balik daging yang ada di piringku. Aku seperti menolak untuk memakannya. Ada rasa mual setiap mencium bau amis daging itu. Hei, Ray, kenapa kau hanya menatap makananmu? Ayo makan, ini sangat enak. Kak Amel mengejutkanku dari lamunan. Baik, Kak, kataku dengan rasa gugup. Dan aku pun. Aku mulai memasukkan daging itu ke dalam mulutku. Dan mulai kukunyah perlahan. Sangat bau amis. Tapi rasanya enak. Sangat manis dan juga lembut. Terus kulumat daging yang aku campur dengan nasi putih ke dalam mulutku. Nah, enak kan? Kamu sih. Sudah Papa bilang, itu daging yang sangat enak. Papa tertawa melihatku saat makan. Mama dan Kak Amel juga ikut tertawa. Seperti mereka sudah berhasil memenangkan undian saja, kataku dalam hati. Aku terus saja menambah daging ke dalam piringku. Apalagi aku dalam keadaan sangat lapar. Sudah tidak berpikir panjang lagi. Aku langsung menghabiskan begitu banyak daging itu. Aku sangat kenyang. Ayah benar. Aku belum pernah makan daging seenak ini. Sering-sering masak ya, Mah. Mengelus perutku yang sudah penuh. Tentu saja sayang. Mama bisa menghidangkan makanan seperti ini setiap hari untukmu. Maaf Tuan dan Nyonya Besar, sudah menyela pembicaraan. Ada tamu di depan ingin berbicara hal penting. Bibi menundukkan kepalanya. Siapa? Dia hanya mengatakan ingin berbicara dengan Tuan dan Nyonya Besar tentang hal penting. Persilahkan masuk, kami akan menemuinya. Siapa tamu itu? Ada perlu apa dia sampai harus mengganggu orang sedang sarapan? Kataku dalam hati. Kalian lanjut makan ya. Papa sama Mama mau bicara penting. Jangan diganggu. Papa Mama pergi sembari mengingatkan agar tidak mengganggu. Aku akan pergi keluar bersama temanku. Aku udah minta izin Papa Mama. Bye-bye Ray. Kak Amel melambaikan tangan
dan terburu-buru untuk pergi. Aneh sekali, kenapa Kak Amel harus buru-buru gitu? Ada-ada saja, kataku dalam hati. Setelah selesai makan, aku berniat ingin jalan-jalan sebentar keliling luar rumah. Semenjak datang, belum pernah melihat sekeliling rumah. Saat ingin keluar rumah, aku tak sengaja mendengar pembicaraan orang tuaku dengan tamu. Jadi kapan kalian akan menjemput barang itu? Saya sedang butuh uang. Saat ini istri saya sedang sakit. Shh, jangan keras-keras. Nanti bisa terdengar putraku. Kenapa kau harus datang kemari? Tidak menelpon saja. Bahaya. Baik, malam ini kami akan menjemputnya. Saya mau semua barang masih utuh. Semua sudah beres. Astaga, Bibi, kau mengagetkanku. Aku merasa sedikit kesal. Maaf Tuan Muda, saya tidak bermaksud. Saya hanya ingin bertanya, apa Tuan membutuhkan sesuatu? Tidak, saya tidak membutuhkan apapun. Bibi bisa istirahat sekarang. Baik Tuan Muda, maafkan saya. Bibi pergi sembari menunduk dengan rasa bersalah. Sial. Setelah aku melihat kembali untuk lanjut mendengarkan pembicaraan mereka, ternyata tamu itu sudah pergi. Sial, gara-gara Bibi, aku tidak bisa mendengar apa saja yang sudah mereka bicarakan. Kataku dalam hati. Aku semakin curiga, ada yang mereka sembunyikan dariku. Apa ini ada hubungannya dengan ruangan aneh itu? Pikirku. Aduh, tiba-tiba perutku sangat sakit. Aku merasa mau muntah. Tiba-tiba darah di tubuhku seperti mendidih. Ada apa ini? Kenapa aku jadi begini? Apa karena habis makan daging tadi? Kataku dalam hati. Aku segera berlari menuju kamar. Aku terus saja muntah. Dan lebih parahnya, aku memuntahkan belatung dan cacing kecil-kecil. Aku sangat kaget dan berusaha untuk tidak berteriak agar tidak ada yang mengetahuinya. Aku mengambil obat pereda sakit akibat muntah dan meminumnya. Kepalaku terasa sangat sakit. Perutku juga kembung. Gila, sangat menjijikan. Kenapa aku bisa memuntahkan belatung dan cacing? Sangat tidak wajar, kataku dalam hati. Aku membaringkan tubuhku keranjang sembari memikirkan apa yang harus kulakukan untuk mengetahui rahasia keluarga ini. Oh iya, aku baru ingat. Papa Mama akan pergi malam ini. Aku harus melihat barang apa yang mereka maksud tadi, pikirku. Tak lama setelah sakitku membaik, aku turun ke bawah untuk melanjutkan niatku melihat-lihat sekeliling rumah. Pah, Mah, Re izin keluar sebentar ya. Mau jalan-jalan sebentar. Aku meminta izin orang tua. Iya, hati-hati ya sayang. Jangan lama-lama di luar, ntar sakit. Menyahutku dari ruang tamu. Aku mulai membuka pintu depan dan berjalan keluar. Terlihat ada berbagai jenis bunga mahal yang diimpor dari luar negeri berjejer indah di taman. Bagaimana tidak, Mama sangat suka mengoleksi bunga untuk menambah kemewahan rumah.
cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.